Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Gema Hidayah. Ada beberapa orang di dunia ini yang tidak mencintai orang tuanya. Hal ini sungguh dilarang dalam Islam. Bahkan mereka berani menuntut orang tuanya sendiri hanya karena hal sepele. Tindakan tersebut sangatlah durhaka, dan neraka sudah pasti akan menjadi tempat untuk anak-anak tersebut. Bahkan banyak kisah-kisah pedih yang terjadi karena durhaka pada orang tua sendiri. Ada 5 kisah nyata yang menceritakan betapa durhakanya anak-anak terhadap orang tuanya. Lalu bagaimana kisah lengkapnya dan apa azab yang akan menimpa mereka, sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Astaghfirullah, 5 kisah nyata anak durhaka. Menuntut orang tua karena nama. Setiap orang tua pasti mendambakan bisa melahirkan dan membesarkan seorang anak. Saat anaknya lahir, sudah sewajarnya mereka memberikan nama kepada anaknya. Nama tersebut, sahabat beriman, biasanya mempunyai arti dan sebuah doa agar sang anak menjadi baik di masa depan. Dalam kisah ini, sang anak menuntut kepada orang tuanya karena ia diberi nama tidak yang bagus. Hal ini membuat sang anak menjadi bahan olok-olok oleh teman-temannya. Karena hal tersebut, sang anak marah kepada orang tuanya. Dan karena hal itu, sang anak sampai menderita trauma dan mencoba melakukan bunuh diri sebanyak 12 kali. Tidak sampai di situ saja, dia bahkan menuntut orang tuanya sampai ke pengadilan. Dirinya menuntut ganti rugi sebesar 600 miliar rupiah untuk kejadian tersebut. Orang tua dari sang anak itu hanya bisa pasrah dan bersedih atas tuntutan sang anak itu. Dari kisah tadi, karena hanya nama saja, sang anak sampai menggugat ke pengadilan. Sungguh durhaka anak itu. Hati sang orang tua yang terluka dan hancur akan membuat sang anak masuk ke dalam neraka dan mendapatkan azab di sana. Dalam Islam sendiri telah diajarkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, orang-orang miskin, anak-anak yatim, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Maka sudah menjadi hal yang wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, karena merekalah yang membawa kita, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita selama hidup di dunia. Namun sebelum berlanjut, klik dulu tombol loncengnya agar kita tetap bertebar siar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Menuntut orang tua karena mengambil kayu. Mereka selalu mendoakan anaknya dari siang hingga malam untuk kesuksesan sang anak. Tidak ada yang lebih bangga dari orang tua yang melihat kesuksesan sang anak itu. Kita menjadi orang yang sukses, sahabat beriman. Hal tersebut karena doa restu orang tua. Namun dalam kisah ini, sang anak menjadi sangat durhaka kepada orang tuanya. Seorang anak menjadi salah satu orang yang sukses dan memiliki tanah yang cukup luas. Hal tersebut membuat dirinya buta akan segala hal karena kekayaannya. Dia sangat melindungi aset yang dimilikinya hingga melupakan orang tuanya. Ternyata setelah diusut, wanita lansia tersebut adalah ibunya sendiri karena menebang dan mengambil kayu di lahan tempat miliknya tanpa izin. Walau kasus tersebut berakhir damai, tetapi hal tersebut menjadi salah satu contoh seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Dalam Islam, kita pun diajarkan untuk tidak menyakiti kedua orang tua kita. Dari perasaan dan juga fisik orang tua kita haruslah kita jaga. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Maka dari itu janganlah kita menyakiti hati orang tua dengan perbuatan yang kita lakukan terhadapnya. Menuntut orang tua karena telah dilahirkan. Salah satu kisah yang banyak membuat orang tercengang dan viral adalah karena pria ini menuntut orang tuanya karena telah melahirkannya. Hal ini sungguhlah tidak baik.
Dia menjelaskan kepada semua orang bahwa lahir bukanlah keinginannya. Setelah hidup di dunia, dirinya merasa hidup tidak nyaman dan menuntut kepada orang tuanya dengan alasan tidak ingin dilahirkan. Sungguh anak yang sangat durhaka, bukan? Saat melahirkan anak, sang ibu pun mempertaruhkan nyawanya. Dia bisa saja mati dan dirinya tetap mengutamakan keselamatan sang anak ini. Bahkan ketika sang ibu meninggal saat melahirkan, mereka akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, mati syahid itu ada 7. Selain mati terbunuh dalam perang fisabilillah, yaitu mati karena penyakit taun, mati karena tenggelam, mati karena penyakit lambung, mati karena sakit perut, mati karena terbakar, mati karena tertimpa reruntuhan, dan perempuan yang mati karena hamil ataupun melahirkan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, dan Malik. Sungguh besar pengorbanan seorang ibu di dunia ini. Tidak mungkin kita bisa membalasnya dengan apapun. Oleh karena itu, sahabat beriman, durhaka anak yang tidak menghargai orang tuanya, bahkan menuntut ia karena dilahirkan di dunia, seumur hidup akan mendapatkan kesulitan selama hidup di dunia ini. Hati yang tidak tenang, serta azab Allah akan menimpa dengan segera. Setelah itu neraka akan menjadi tempat yang terakhir bagi mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Marah kepada ibunya karena sempit. Seorang anak melakukan perbuatan yang tidak baik kepada orang tuanya. Hal ini ia lakukan karena hal yang sangat sepele saja. Saat sang anak berjalan-jalan dengan menggunakan mobil, semua terasa normal dan tidak ada yang mencurigakan. Sang anak pun tidak ada menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan dari ekspresi wajahnya. Lalu seorang polisi yang sedang bertugas melakukan cek harian memberhentikan mobil tersebut, hanya melakukan pemeriksaan seperti biasa. Betapa terkejutnya polisi itu melihat seorang nenek yang berada di bagasi mobil dengan posisi yang meringkuk. Setelah ditanya, ternyata nenek itu adalah ibu dari anak yang sedang menyetir mobil. Ia pun bercerita disuruh anaknya pindah ke dalam bagasi karena anaknya ini merasa duduknya sangat sempit. Sungguh perbuatan yang tidak terpuji dan sangat berdurhaka kepada orang tua. Dalam Islam pun kita diajarkan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan padamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada ibu bapak. Jangan membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki padamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Sungguh kisah tadi merupakan contoh anak yang akan memenuhi neraka jahanam. Memukul orang tua karena tidak diberi uang. Seorang anak sangat dilarang untuk berbuat kasar kepada orang tuanya, apalagi terhadap ibunya sendiri. Sudah menjadi hal yang wajib dilakukan. Seorang anak harus menghormati kedua orang tua. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh anak ini. Anak tersebut berani memukul orang tuanya dan bertengkar kepada ibunya karena masalah yang tidak diberi uang, yang jumlahnya tidaklah banyak. Hal ini membuat masyarakat di sekitarnya geram dengan hal tersebut. Dalam Islam sendiri sangat dilarang untuk berbuat kasar kepada kedua orang tua, walau dengan kata-kata. Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Oleh karena itu, sahabat beriman, sungguhlah durhaka jika seorang anak berani menyakiti kedua orang tua. Azab Allah akan menimpa mereka yang berbuat kasar kepada kedua orang tuanya itu. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi ini membuat kita berpikir lebih bijak. Dan jika tayangan ini bermanfaat, maka share ke yang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.